HTBers, perkenalkan dengan saya Karina sebagai tutor pada mata kuliah Risk Management. Saat ini saya sedang bersama Pak Edwin dan Pak Ferry sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Mungkin kita bisa berkenalan dahulu ya dengan Pak Ferry dulu. Oke, terima kasih Karina. Perkenalkan, nama saya Ferry. Saya di bisnis properti mulai tahun 93 sampai hari ini saya masih di bisnis properti. Memang mulainya itu dari perumahan, terus sampai high rise building, dan sekarang saya masuk ke hotel. Pendidikan saya untuk S1 saya di Information System dari Iowa State University, dan S2 saya di Finance dan Executive MBA dari UC Berkeley dan Golden Gate University di San Francisco. Tapi saya sempat belajar arsitek tapi nggak lulus, gitu. Nggak apa-apa kan, karena waktu itu saya ada kesempatan untuk melanjutkan ke Amerika. Jadi saya memilih untuk melanjutkan ke Amerika dengan ganti major yang berbeda. Sekarang saya ada satu hotel di Surabaya, yaitu Royal Tulip, dan ada beberapa properti yang lain yang dalam pipeline untuk pembangunan di 2023-2024. Demikian. Oke, baik. Luar biasa sekali dari Pak Ferry. Baik, kita sekarang kenalan dengan dosen berikutnya, yaitu Pak Edwin. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu Karina. Halo HTBers, nama saya Edwin. Saya akan menjadi salah satu tim dosen pengampu mata kuliah ini selama 1 semester dengan kalian. Pengalaman saya di hospitality industry dimulai tahun 1992, mungkin kalian belum lahir. Sampai sekarang juga masih tetap di hospitality industry. Itu saja, terima kasih teman-teman. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang fenomena yang terjadi bisa dikaitkan dengan mata kuliah ini. Mungkin bisa Pak Ferry? Baik, terima kasih. Jadi beberapa waktu yang lalu kita melihat ada satu badai yang besar yang menerpa bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, yaitu badai COVID. Nah, sebenarnya kalau umpamanya kita bisa untuk memanage dan kita sudah tahu mengenai badai pandemi COVID sebelumnya, sebenarnya kita sudah bisa melakukan satu langkah-langkah yang lebih konkret untuk bagaimana kita bisa menghadapi. Tapi karena badai seperti ini terjadinya di tahun 1920-an, di mana ada Great Depression pada waktu itu, sehingga kita sudah terlalu lama dan kita sudah nggak membayangkan mengenai hal ini. Nah, saya melihat semua bisnis itu akan ada resiko. Yang terakhir, karena ada COVID yang kemarin, itu banyak sekali fenomena di mana hotel-hotel yang ada, saya bicara khususnya di Indonesia ya, yang ada di Jakarta, di Bali, itu sekarang banyak yang dilepas kepada investor karena mungkin pada waktu terjadi COVID, resiko-resiko tersebut tidak diperhitungkan, sehingga terjadi misalnya resiko dalam bisnis mereka, resiko dalam financial mereka, bahkan mungkin secara operasional mereka tutup, sehingga terjadi banyak sekali kerusakan di dalam hotel mereka. Jadi itu sebenarnya bisa kita antisipasi kalau umpamanya kita nanti saya harapkan dengan kita belajar di kelas ini kita bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Tapi risiko-risiko tersebut sebenarnya bisa kita manage dan bisa kita antisipasi. Gitu. Baik, jadi harapannya ketika teman-teman ini sudah lulus mengikuti mata kuliah ini, mereka bisa lebih memahami resiko khususnya di industri perhotelan, itu ya Pak. Betul itu. Oke, kita move ke pertanyaan kedua, yaitu Pak Edwin mungkin bisa menjawab mengenai benefit dan CPMK Pak yang akan didapatkan mahasiswa dengan mengikuti perkuliahan ini. Oke, terima kasih Bu Karina. Jadi teman-teman,
nanti kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita mengidentifikasi risiko. Itu pertama kali ya. Intinya gini, kita akan secara berkelompok mampu menyusun laporan visual atau poster berisi analisa risiko, perhitungan risiko, dan langkah-langkah dalam mitigasi pada objek industri perhotelan sesuai konsep manajemen risiko, baik itu risiko keuangan dan risiko kebencanaan, termasuk presentasikannya dalam kepada audiens. Nanti kita itu bisa dalam bentuk pasar, talk show dan lain sebagainya. Nah, benefitnya itu kita harap Anda sebagai calon entrepreneurs itu akan mampu mengidentifikasi, menganalisa, kemudian menyusun mitigasinya, kemudian bagaimana nanti kalian bisa mengatasi segala risiko yang ada pada bisnis Anda. Saya pikir itu, Bu Karina. Terima kasih. Mungkin dari Pak Ferry ada tambahan mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa ke depannya. Ya, saya pikir sih untuk tugas-tugasnya yang paling penting itu kita setelah kita mengetahui potensi risiko yang ada, kita harus mampu untuk memberikan satu solusi di situ, supaya pada waktu kita nanti di real jobnya kita udah bisa mendapatkan solusi yang terbaik jika terjadi sesuatu. Bahkan bukan hanya risiko itu bukan hanya secara internal perusahaan. Bahkan risiko itu kita harus mempelajari risiko eksternal, dan nantinya termasuk apa risiko misalnya terjadi gempa bumi, bagaimana kita menghadapi kalau terjadi satu tsunami lagi di Indonesia, dan kita melihat Indonesia yang punya 17.000 kepulauan, dan sekarang itu kita punya menteri yang getol untuk membangun industri hospitality di luar Jawa, dan ini potensinya kita besar, tapi kita harus mampu untuk melihat. Nah, kalau kita melihat tugas-tugasnya ke depan, kita harapkan nanti di dalam presentasinya itu kita bisa menjelaskan bukan hanya kepada kita sebagai dosen, tapi mahasiswa itu bisa mempresentasikan juga kepada orang yang awam mungkin yang datang pada waktu itu. Betul. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir saya dimulai dari Pak Edwin mengenai kemampuan dasar apa, Pak, yang harus dimiliki mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah ini? Sebenarnya kemampuan dasar mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah ini sudah disampaikan tadi oleh Pak Ferry ya. Jadi mahasiswa sebenarnya harus mampu menguasai berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan manajemen risiko, dan itu termasuk di dalamnya adalah marketing, finance, human resource, kemudian productions. Nah, itu semua strategik ya, itu semuanya menjadi satu kesatuan. Kemudian nanti akan kita kaitkan dengan bagaimana dan apa aja risiko-risiko yang timbul dan kemungkinan ada pada bidang-bidang tersebut. Itu saya pikir, Bu Karina. Oke. Baik teman-teman, kurang lebih begitu overview singkat tentang mata kuliah risk management yang akan kita pelajari bersama-sama nanti. Terima kasih banyak kepada Pak Ferry dan Pak Edwin sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Sampai jumpa pada perkuliahan dan salam entrepreneur.